Seolah-olah alam telah menyimpan keindahan paling luar biasa di ujung dunia yang dihuni. Aku bersenang-senang mengamati bahwa meskipun banyak orang sebelumku telah memetakan bumi, tidak ada yang melakukannya dengan kebijaksanaan sejati, menggambarkan lautan yang mengelilingi bola dunia seolah-olah ditarik dengan kompas. Inilah tanah paling terpencil di timur, di mana hewan, baik yang terbang maupun yang berkaki empat, melebihi ukuran semua yang lain. Emas berlimpah di sana, sebagian diambil dari perut bumi, sebagian dibawa oleh makhluk-makhluk yang tidak biasa. Di padang pasir dengan pasir tak berujung ini hidup semut raksasa, lebih kecil dari anjing tetapi lebih besar dari rubah. Beberapa di antaranya dipelihara sebagai barang langka di istana Raja Persia. Makhluk-makhluk ini menggali rumah bawah tanah dan saat mengangkat pasir, mengungkapkan emas berharga yang terkandung di dalamnya. Ethiopia di sisi lain membentang lebih jauh ke barat daripada tanah berpenghuni lainnya. Di sana, emas tumbuh berlimpah, begitu pula penduduknya yang paling tinggi, cantik, dan berumur panjang di antara manusia. Adapun sisa Libya Barat, itu adalah wilayah yang dikuasai oleh binatang buas dan hutan yang tak tertembus. Di daerah ini hidup beruang, ular berbisa, dan keledai bertanduk. Orang Libya bersumpah bahwa ada manusia berkepala anjing, yang lain tanpa kepala, dengan mata di dada, selain suku-suku liar dan banyak makhluk lain di luar imajinasi. Makhluk-makhluk yang tidak bisa dibandingkan dengan ini dalam hal daya tarik. Arabia, tanah berpenghuni paling terpencil di selatan, adalah satu-satunya wilayah di mana kemenyan tumbuh secara alami. Resin berharga ini dipanen dengan membakar stiraks yang asapnya berfungsi sebagai alat. Pohon-pohon penghasil kemenyan dijaga oleh ular bersayap kecil dan berwarna-warni yang hanya menjauh saat mencium aroma asap yang khas itu. Di sana juga merumput kawanan hewan yang luar biasa yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu hewan tersebut memiliki ekor yang sangat panjang, tidak kurang dari 3 hasta, yang jika diseret di tanah akan menyebabkan luka. Namun para gembala yang terampil dalam pekerjaan tangan membuat kereta kayu kecil yang dipasang di bawah ekor sehingga mencegah keausannya. Demikianlah batas-batas Asia dan Libya. Adapun ujung barat Eropa, saya tidak dapat menyatakan dengan pasti, juga tidak dapat mengonfirmasi keberadaan pulau-pulau penghasil timah yang memasok logam ini kepada kita. Meskipun telah menyelidiki dengan tekun, saya tidak pernah menemukan saksi mata yang membuktikan keberadaan laut di sebelah barat Eropa. Di tanah utaranya, jelas terdapat kelimpahan emas melebihi daerah manapun. Mengenai cara memperolehnya, saya juga tidak dapat menyatakan dengan yakin, meskipun ada kabar burung yang dicuri dari prasasti oleh bangsa Aramaspian, suatu kaum bermata satu. Saya mengaku juga meragukan narasi ini. Namun demikian, tepian yang mengelilingi dan menahan dunia di pusatnya tampaknya menyimpan tepat apa yang kita anggap paling berharga dan tidak biasa. Proto-Indo-Eropa adalah induk dari banyak bahasa Eropa. Selama berabad-abad, bahasa ini terpecah menjadi berbagai bahasa yang kini digunakan di benua itu, sangat mempersulit dialog. Speakly adalah pendukung perjalanan kami, sebuah aplikasi pembelajaran bahasa yang melampaui pola biasa. Dirancang oleh 2 orang poliglot, setelah 6 tahun belajar dengan ribuan siswa, metode unik mereka mengutamakan kosakata dan ekspresi yang dapat diterapkan dalam konteks sehari-hari, tanpa pengetahuan yang berlebihan. Setiap pelajaran bersifat fungsional, mempercepat kemampuan komunikasi Anda sejak interaksi pertama. Saya teringat kedatangan saya di Spanyol ketika saya menghabiskan berminggu-minggu mencoba menguasai frasa-frasa absurd tentang kucing yang melahap buah-buahan. Speakly mengambil pendekatan sebaliknya, fokus pada yang esensial. Pendekatan mereka mempercepat pembelajaran hingga 5 kali lipat, memungkinkan Anda mencapai kefasihan dasar dalam 3 atau 4 bulan dengan hanya 30 menit latihan sehari. Coba Speakly melalui tautan di deskripsi dan dapatkan 7 hari gratis, serta diskon 60% untuk langganan tahunan. Terima kasih kepada Speakly karena mendukung konten sejarah di YouTube. Orang-orang Kartago bersuka cita ketika Hanno melampaui pilar Hercules dan mendirikan kota-kota baru. Saya berlayar dengan armada 60 kapal berukuran 50 ons dan sekumpulan sekitar 30.000 pria dan wanita, serta persediaan seperti gandum dan bahan makanan lainnya. Setelah melewati pilar tersebut, kami melanjutkan pelayaran selama 2 hari lagi, mendirikan kota pertama kami, Timotherium, yang dibangun di tengah dataran luas. Menuju ke barat, kami mencapai Solowis, sebuah tanjung Libya yang dipenuhi pepohonan lebat di mana kami mendirikan kota-kota pesisir. Melanjutkan perjalanan, kami tiba di tepi Lixas, sungai deras yang mengalir melalui Libya, tanah para pengembara Lixit yang menggembalakan ternak mereka di sana. Kami menjalin hubungan persahabatan dengan mereka selama tinggal di sana. Di luar tanah-tanah itu, tinggallah bangsa Ethiopia, suatu kaum yang suka berperang dan hidup di daerah-daerah yang tidak ramah, dikelilingi oleh
oleh pegunungan yang megah dan dipenuhi binatang buas. Orang-orang Liksit mengatakan bahwa dari pegunungan inilah sungai Liksas berasal, dan di sana berdiam makhluk-makhluk dengan berbagai bentuk, penghuni gua yang lebih lincah daripada kuda pacu. Dengan membawa penerjemah, kami melanjutkan perjalanan ke selatan selama 12 hari, menyusuri tepi gurun, kemudian berbelok ke timur dalam sehari perjalanan. Di bagian ini, kami menemukan sebuah teluk di mana terdapat sebuah pulau kecil yang kami kolonisasi dan beri nama Cern. Menurut perhitungan kami, posisinya setara dengan Kartago, karena jarak yang ditempuh dari pilar-pilar hingga Cern sama dengan jarak antara Kartago dan pilar-pilar tersebut. Dari titik itu, kami berlayar lagi 12 hari ke selatan, menyusuri pantai yang dihuni oleh bangsa Ethiopia, yang melarikan diri saat kami mendekat dan bahasanya tidak dapat dimengerti, bahkan oleh penerjemah Liksit kami. Kami melanjutkan menyusuri pantai hingga memasuki sebuah teluk yang sangat besar, yang diperkenalkan kepada kami sebagai Tanduk Barat. Di tempat itu berdiri sebuah pulau yang luas, dan di dalamnya terdapat sebuah lengan laut yang membentuk danau yang menampung pulau lainnya. Saat kami mendarat di sana di bawah sinar matahari, kami tidak melihat apapun selain hutan lebat. Tetapi ketika malam tiba, api unggun yang tak terhitung jumlahnya menerangi kegelapan, sementara suara seruling, simbal, dan drum bergema bercampur dengan keributan yang memekakkan telinga. Teror pun menyergap kami, dan para peramal mendesak kami untuk segera meninggalkan pulau itu. Kami berangkat dengan cepat, dan sepanjang perjalanan, kami melihat sebuah tanah yang diselimuti api, mengeluarkan aroma yang kuat, di mana sungai-sungai api mengalir hingga ke laut. Panasnya begitu tak tertahankan, sehingga kami tidak bisa mendekat. Kami terus melanjutkan, digerakkan oleh ketakutan yang menghantui kami. 4 malam kemudian, kami kembali melihat tanah yang terbakar. Di tengah kobaran api, berdiri nyala api yang sangat besar, begitu tinggi hingga seakan mencapai langit. Saat siang hari, terungkaplah sebuah gunung besar yang dikenal sebagai kereta para dewa. Setelah 3 hari berlayar di sepanjang aliran api, kami mencapai sebuah teluk yang disebut Tanduk Selatan. Di dalamnya terdapat sebuah pulau yang mirip dengan yang pertama, dengan danau yang mengelilingi pulau lain dihuni oleh manusia liar. Mereka ditemani oleh wanita yang jumlahnya lebih banyak lagi. Tubuh mereka ditutupi bulu yang tebal, dan para penerjemah menyebut mereka gorili. Saat kami mencoba menangkap mereka, para pria melarikan diri, memanjat tebing dan melemparkan batu untuk mempertahankan diri. Kami berhasil menangkap 3 dari para wanita itu, tetapi mereka melawan dengan gigih, menggigit dan mencakar para penangkapnya, menolak untuk mengikuti kami. Akhirnya kami membunuh mereka, menguliti kulit mereka, dan membawanya ke Kartago, menghentikan perjalanan kami karena persediaan yang menipis. Sekarang kami memasuki wilayah Sri Anos, yang wilayahnya membentang hingga ke samudra. Bangsa ini tidak hanya memiliki prajurit dan persenjataan, tetapi juga armada yang kuat. Kapal-kapal mereka memiliki desain yang unik. Haluan ganda di kedua ujungnya membentuk struktur tunggal, selalu siap untuk menghantam pantai. Mereka menghargai kekayaan di atas segalanya, dan karena itu penguasa mereka memiliki kekuasaan mutlak menuntut ketaatan tanpa syarat. Berbeda dengan bangsa Germania lainnya, senjata tidak tersedia untuk semua orang. Emas disimpan oleh seorang penjaga yang pada praktiknya adalah seorang budak. Samudra melindungi mereka dari serangan tak terduga, dan pasukan yang menganggur serta bersenjata dengan mudah kehilangan disiplin. Memang, tidak ada raja yang bijak akan mempercayakan komando pasukannya kepada seorang bangsawan, kepada orang merdeka, atau bahkan kepada seorang yang dibebaskan. Di luar wilayah Sri Anos terbentang lautan lain, tenang dan hampir tak bergerak, yang dapat kita simpulkan mengelilingi seluruh dunia. Buktinya adalah cahaya matahari terbenam yang bertahan hingga fajar, menyilaukan cahaya bintang-bintang. Legenda mengatakan bahwa seseorang dapat mendengar suara kelahirannya sendiri dan menyaksikan sosok-sosok ilahi dengan aura mereka yang bersinar. Sejauh yang kita ketahui, dan di sini legenda seolah-olah terbukti, di sanalah dunia berakhir. Di wilayah ini, sungai Suefiksi mengalir. Di tepi timurnya melintasi tanah-tanah orang Estai, yang adat istiadat, pakaian, dan hukumnya mirip dengan orang Suevo, meskipun bahasanya lebih dekat dengan bahasa orang Breton. Mereka menyembah Dewi Ibu dan mengadopsi citra babi hutan sebagai lambang suci, yang berfungsi sebagai pelindung mereka dalam pertempuran. Mereka terkadang menggunakan gada dan senjata besi, meskipun dengan hemat. Mereka menunjukkan ketekunan yang mengejutkan dalam menanam sereal dan tanaman lainnya, bertolak belakang dengan kemalasan yang biasanya dikaitkan dengan orang Jerman. Mereka juga berani mengarungi laut, menjadi satu-satunya bangsa yang mengumpulkan amber yang mereka sebut glesom, baik di perairan dangkal maupun di pantai. Meski kasar, mereka tidak pernah menanyakan tentang asal-usul atau pembentukan alaminya. Bagi masyarakat tersebut, zat tersebut tidak memiliki kegunaan.
Mereka mengekstraksinya dalam keadaan mentah, memperdagangkannya dengan kami dalam bentuk fragmen tidak beraturan, dan terkejut dengan nilai yang diperoleh. Sebenarnya, itu adalah getah pohon, sebagaimana dibuktikan oleh reptil dan serangga bersayap yang terperangkap dalam cairannya, menjadi terlihat di dalamnya saat mengeras. Dengan demikian, aku cenderung percaya bahwa baik pulau-pulau barat maupun wilayah timur, tempat tumbuh hutan balsam dan pohon kemenyan, menghasilkan resin ini yang mencair karena panas matahari, mengalir ke laut terdekat dan terhempas oleh badai ke pantai-pantai yang jauh. Berbatasan dengan wilayah Srianos tinggallah suku Setona, yang meskipun mirip dengan mereka dalam segala aspek lainnya, hanya dibedakan oleh pemerintahan seorang perempuan. Begitu besar kemerosotan yang mereka alami, kehilangan bukan hanya kebebasan, tetapi bahkan martabat perbudakan. Demikianlah catatan tentang Suevier berakhir. Adapun Fanny, dengan kebiasaan brutal dan kemiskinan ekstrim, mereka tidak memiliki senjata atau tempat tinggal, makan tumbuhan, berpakaian kulit, dan tidur di tanah. Satu-satunya kepercayaan mereka terletak pada panah yang, karena kekurangan besi, diasah dengan tulang. Laki-laki dan perempuan bertahan hidup dengan berburu, karena perempuan selalu menemani dan menuntut bagian mereka dari hasil buruan. Anak-anak tidak memiliki perlindungan terhadap binatang buas atau cuaca buruk, bukan sekadar tumpukan ranting yang saling bertautan. Demikianlah tempat tinggal para pemuda, demikian pula ranjang para orang tua. Namun demikian, mereka menganggap diri lebih bahagia daripada mereka yang berjuang dalam pengolahan ladang, kelelahan membangun rumah, dan terombang-ambing antara harapan dan ketakutan akan kekayaan sendiri maupun orang lain. Meremehkan manusia, acuh tak acuh pada dewa-dewa, mereka mencapai pencapaian paling langka, bahkan tidak merasakan kebutuhan untuk menginginkan. Sisanya hanyalah legenda, seperti kisah Halusi dan Oxyonas, yang konon memiliki wajah manusia di atas tubuh binatang. Tak satu pun dari ini terbukti, dan aku biarkan hal itu menggantung. Tanah Dashin terletak di barat Laut Besar, di sebelah barat Ashi dan Chaoshi. Dahulu, secara keliru diyakini bahwa dengan berlayar 200 hari ke barat dari Kaohsi, seseorang akan mencapai tempat matahari terbenam. Kini diketahui bahwa tempat itu berada di sebelah barat Dachin. Dahulu, juga ada kesalahan dalam mengira bahwa Kaohsi terletak di barat Dachin. Kini, lokasi sebenarnya diakui berada di timur. Sebelumnya juga ada keyakinan keliru bahwa ia lebih kuat daripada Ashi, tetapi kini telah direduksi menjadi wilayah taklukan, disebut sebagai perbatasan barat Ashi. Bangsa ini terletak di sebelah barat laut, sering disebut sebagai Haishi. Sebuah sungai bermuara di sebelah barat negeri ini, dan ada lagi laut besar lainnya. Di sebelah barat laut ini terdapat kota Alesan. Berangkat dari Alesan, seseorang berlayar menyusuri sungai dengan kapal, mengelilingi laut, dan setelah 6 hari pelayaran, tercapailah Dachin. Wilayah ini mencakup lebih dari 400 kota kecil secara total, membentang ribuan jarak ke segala arah. Kediaman raja terletak dekat muara. Tembok kota dibangun dari batu. Di antara vegetasi lokal yang mencolok adalah pohon-pohon sung, kwai, zu, bambu, rusas, poplar, willow, wutung, dan berbagai spesies lainnya. Penduduk menanam berbagai biji-bijian di ladang mereka. Hewan ternak mereka mencakup kuda, keledai, bagal, unta, dan ulat sutera murbei. Ada banyak seniman yang menyemburkan api, mengikat diri, dan membebaskan diri, serta menari di atas 20 bola. Negara ini tidak memiliki penguasa tetap. Pada masa bencana luar biasa, mereka memilih seorang yang berbudi luhur sebagai raja, menggulingkan yang sebelumnya yang tidak berani membantah keputusan tersebut. Rakyatnya bertubuh tinggi dan adil dalam urusan mereka, mirip dengan orang Han, tetapi mengenakan pakaian dari negeri jauh. Mereka menyebut negara mereka sebagai kerajaan tengah yang baru. Mereka selalu ingin mengirim duta ke Jonggyo, tetapi Jonggyo mencari keuntungan dalam perdagangan dan menolak mereka melewati wilayahnya. Mereka mahir membaca teks asing. Mereka membuat undang-undang untuk urusan publik maupun pribadi. Struktur istana dianggap sakral. Mereka mendirikan panji-panji, memukul jenderang, menggunakan kereta ringan yang ditutupi kanopi putih, dan mempertahankan pos-pos seperti orang Han. Jumlah penduduk tak terhitung. Negeri ini adalah yang terluas di sebelah barat Songling. Di bawah kekuasaannya, para penguasa kecil bawahan semakin banyak. Penduduk hidup berkerumun. Tidak ada pencurian atau perampokan, tetapi binatang buas seperti harimau dan singa mengancam para pelancong, memaksa mereka untuk bepergian hanya dalam kafilah. Mereka memiliki puluhan kepangeranan kecil. Kompleks kerajaan mencakup lebih dari 100 li keliling. Mereka menyimpan catatan resmi. Sang raja mengadili perkara di istana sejak fajar hingga senja. Keesokan harinya, ia pindah ke istana lain, menyelesaikan siklus dalam 5 hari. 36 jenderal secara rutin membahas urusan negara. Jika seorang jenderal tidak hadir dalam pertemuan, musyawarah ditunda. Ketika raja bepergian, seorang pengiring menyertai dengan
membawa kantong kulit tempat pemohon menaruh petisi. Saat kembali ke istana, sang penguasa menilai setiap kasus. Mereka menggunakan kristal baik pada pilar-pilar istana maupun berbagai peralatan. Mereka mahir membuat busur dan panah. Mereka juga mencetak koin emas dan perak dengan 1 koin emas setara dengan 10 koin perak. Kain halus adalah spesialisasi mereka, dan ada yang mengatakan mereka menggunakan bulu domba air dalam pembuatannya. Kain ini dikenal sebagai alta super. Di negeri ini, semua hewan ternak berasal dari air. Beredar kabar bahwa mereka tidak hanya menggunakan wol domba, tetapi juga kulit pohon dan sutra ulat sutra liar dalam kain mereka. Warna-warnanya memiliki kilau yang intens, melebihi bahkan warna yang diproduksi di negara-negara timur di seberang lautan. Selain itu, mereka sangat ingin mendapatkan sutra buatan tangan untuk mengubahnya menjadi huling. Oleh karena itu, mereka sering melakukan pertukaran dagang melalui laut dengan tanah domba-domba kita. Air laut yang asin dan tidak layak untuk diminum membuat sedikit pelancong yang sampai ke kerajaan ini. Di perbukitan setempat ditemukan batu giok berkualitas rendah dalam 9 corak. Ini adalah produk-produk yang umum ditemukan di Dashin: emas, perak, tembaga, besi, timbal, timah, kura-kura, kuda putih, bulu kemerahan, cangkang kura-kura, beruang hitam, kerang besar, batu pemakan daging, emas selatan, batu martim pescador, gading, mutiara putih asli, amber, karang, kaca buram dalam 10 warna, pisafi berhiaskan putih, hitam, hijau, kuning, biru, ungu, biru langit, merah dan merah, kecoklatan, kristal batu, pi dalam 5 warna, 10 varietas giok, pisafi, kuning, putih, hitam, hijau, merah kecoklatan, kirmizi, ungu, keemasan, kuning, biru langit, dan corak kuning kemerahan. Karpet dalam 5 warna, cantili, damask berwarna-warni, kain spestos, store X, dan total 12 jenis esens tumbuhan aromatik. Setelah menelusuri jalan Dachin ke utara, di sepanjang laut melalui darat, dijelajahi jalur lain yang mengikuti pantai ke selatan, terhubung ke tanah barbar utara, dituju ke Pangeranan Chaoshi. Ada juga rute laut yang menuju ke Yichao dan Yangchang. Karena itu, dari Yangchang lah berasal hal-hal baru yang paling unik. Pada zaman dahulu, hanya disebutkan tentang rute air. Keberadaan jalur darat tidak diketahui. Di sebelah barat Dachin membentang perairan samudra. Di seberangnya mengalir arus sungai, dan lebih ke barat berdiri pegunungan luas yang memanjang dari utara ke selatan. Di seberangnya muncul Cishui dan setelahnya Bukit Giok Putih. Melanjutkan perjalanan, terdapat sungai gelap yang dianggap sebagai batas barat dunia. Di dekat Sogdiani, mereka tinggal di sekitar pegunungan yang mereka sebut Sogdi, dilintasi oleh 2 sungai yang dapat dilayari, Areksatis dan Dimas. Air-air ini mengalir deras menuruni lereng dan ngarai sebelum tenang di dataran, membentuk danau yang dikenal sebagai Oxia sama luasnya dengan lebarnya. Di antara tepiannya menonjol kota-kota seperti Alexandria, Saracata, dan metropolis termasyhur Drepsa. Bertetangga dengan tanah-tanah ini adalah Sakai, suku liar yang menempati wilayah yang tidak ramah, hanya cocok untuk peternakan dan karenanya tanpa kota. Dikuasai oleh puncak Askeminia dan Komedas, di dasarnya melintasi desa bernama Athenas Pergos, berkelok sebuah jalan raya yang biasa dilalui oleh para pedagang yang secara berkala bepergian ke negeri Ceres. Di luar wilayah-wilayah ini, ke arah timur, terdapat 2 Skythia di mana tembok-tembok alam yang megah mengelilingi Ceres dikenal karena keluasan dan kemakmuran tanahnya. Di barat, mereka berbatasan dengan Skythia, sementara di utara dan timur menghilang di padang gersang yang dingin dan bersalju. Di selatan, tanah mereka berdekatan dengan India dan Sungai Gangga. Di sana berdiri pegunungan Aniba, Nazifism, Azmirah, Ermodon, dan Apurokora. Di dataran luas ini, dilindungi oleh tebing dari semua sisi. Mengalir 2 sungai termasyur, Oachartis dan Bautis, mengikuti alirannya dengan air yang tenang. Di tanah yang subur ini, tinggallah 12 bangsa yang berbeda, termasuk antropofag yang mendiami wilayah utara di bawah salju abadi. Bangsa Ceres hidup dengan damai, jauh dari konflik dan senjata, dan sebagai bangsa yang berwatak tenang, mereka lebih memilih harmoni, tidak pernah mengganggu tetangga mereka. Iklim mereka sejuk dan sehat, dengan padang rumput hijau yang diterangi cahaya, tempat tumbuh pohon-pohon yang mengeluarkan resin yang setelah sering disiram, berubah menjadi sesuatu yang mirip bulu domba. Dari bahan berbulu ini, dicampur dengan air, mereka mengekstrak benang halus, menganyamnya menjadi sericum. Dahulu hak istimewa bangsawan, kini dapat diakses oleh semua tanpa perbedaan. Bangsa Ceres sangat sederhana, hidup dalam ketenangan dan menghindari kontak dengan bangsa lain. Ketika pedagang asing menyeberangi sungai untuk membeli benang atau produk lainnya, barang-barang dipajang dan nilainya dihitung hanya dengan pandangan tanpa pertukaran kata. Mereka begitu teguh sehingga membagikan harta mereka tanpa menerima imbalan kain atau pakaian dari luar perbatasan mereka. Di dekat Ceres tinggal
bangsa Ariane yang menahan kerasnya angin utara. Melalui tanah mereka mengalir sungai Arius dengan arus yang begitu deras sehingga memungkinkan navigasi kapal, kemudian melebar menjadi danau besar dengan nama yang sama. Provinsi yang sama juga menjadi rumah bagi banyak kota, beberapa di antaranya sangat terkenal: Vitaxa, Sarmatina, Sotira, Nisibis, dan Alexandria. Dari yang terakhir diperkirakan jarak ke Laut Kaspia sekitar 1.500 stadion.